على بالي ولا انت داري باللي جرالي، والليالي سنين طويلة سبتها لي، انشغالي بكل كلمة قلتها لي. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin dari semua keluarga besar beliau, anak dan menantu, saudara-saudara beliau, kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sesepuh di tempat ini, tokoh masyarakatnya, ustaz-ustazahnya, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan ilmunya, rezekinya, usahanya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat beliau disegerakan oleh Allah. Ada penggerak sholawat juga di sini ya, Mas Yaya dan keluarga. Mudah-mudahan selalu berada di dalam bimbingan, tuntunan, pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk terus berada di jalan yang diridhoi Allah, istiqomah, terus menjadi pelayan-pelayan dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga harapan menjadi orang-orang yang telah dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilayani oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk dunia, untuk di barzah, hingga di akhirat nanti disyafaati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati, saya sayangi ibu-ibu jamaah semuanya, tanpa saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat, tadi cinta, sayang saya kepada ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah ala nikmatillah, sampai hari ini, di detik ini Allah masih kasih kita kesempatan untuk bernafas di muka bumi. Ada berapa banyak mungkin dari tetangga, dari saudara, dari kerabat yang jauh yang dekat, ternyata dari semenjak libur ngaji sampai Ramadan sampai hari ini, ada beberapa dari mereka yang sudah mendahului kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para saudara-saudaraku, alhamdulillah hari ini Allah masih kasih kita ini sehat. Udah dikasih sehat, dikasih hidayah juga, kasih hidayah, kasih inayah, kasih taufik, bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka ini halal bihalal ya. Kemudian pembukaan kembali Majelis Sholawat Tariah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di tempat ini menjadi amaliyah yang akan menjadi ampunan untuk semua dosa-dosa kita, menjadi amaliyah yang akan menjadi obat untuk penyakit zahir dan batin kita, menjadi kemudahan dari setiap kesulitan, keruwetan, masalah-masalah yang Allah berikan kepada kita, dan menjadi jalan untuk kita semua beroleh keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan, kebersamaan dengan sebaik-baik manusia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, di barzah, hingga di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, saya kepada Abu Sufyan, Umi Haji Aisyah dan semua keluarga besarnya dan ibu-ibu semuanya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ada ucapan kata atau tingkah laku saya yang tidak berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan amaliyah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sholatnya, mau rukuknya, sujudnya, Qur'annya, sedekahnya, puasanya, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah sampaikan lagi umur kita pada bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan berkah bagi dunia akhirat kita insya Allah. Amin ya Allah ya Amin. Baik, kita akan langsung mulai pembacaan salawat Nabi. Kita akan langsung niatkan niatan kita yang pertama, mohon agar supaya di akhir atau di puncak umur kita nanti tidak dimaafkan oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Maaf, di sebelah sana itu banyak orang yang di sebelah sana banyak orang. Apa tadi Bu? Yang pertama niatannya belum ada 1 menit ya? Sudah sarapan belum? Masuk Bu. Belum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Niatan ini perlu, ini penting ya, karena amaliyah kita itu tergantung kepada niat. Ya. Ibu boleh majuan ke depannya, boleh majuan. Ibu ini yang di tengah ya, ibu boleh maju. Saya kalau ngaji sih sebenarnya senang kalau pada kumpul di depan, entah kenapa kalau di bidang itu pada senang biasa. Diringankan, dimudahkan dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan selamat badan, dalam keadaan diridhoi Allah, diridhoi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatan yang kedua, gak dibuka. Nanti saya kasih tahu caranya sehingga kemudahan untuk bisa menerima mengikuti ajaran, tuntunan, bimbingan dari akhlak, dari tingkah laku, dari pergaulan, dari adab, dari ibadah, dari zahir batinnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatan yang ketiga ditambahkan keimanan, cinta yang kuat, yang kokoh, yang keras kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para orang-orang soleh, para ulama dan para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Niatan yang keempat di hari akhirat nanti kita, orang tua kita, anak kita, suami kita, saudara kita yang punya murid sama muridnya, yang punya anak didik, semuanya sibuk berkah salawat dari yang dimudahkan. Jadwalnya penuh. Kita masuk para ulama, para di rombongannya dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Niatan yang kelima untuk negara kita Indonesia dan saudara kita di Palestina, mudah-mudahan dijadikan negara yang betul-betul betul ghafur, pemimpin yang amanah dan takut kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, pemimpin yang dengan kasih sayang, dengan tulus ikhlas hatinya melayani semua rakyat Indonesia dengan sepenuh hati. Niatan yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam ini adalah hajat kita. Hajat kita semuanya. Sholawat ini begitu banyak keutamaannya. Ada beberapa yang mungkin saya sebutkan kepada ibu semuanya. Sholawat ini banyak manfaatnya, banyak keutamaannya. Salah satunya adalah bagaimana sholawat ini tidak banyak manfaatnya, sedangkan ketika kita bersholawat kepada Nabi Muhammad, ini kita menghaturkan semua sholawat ini akan menjadi penolak. Penolak apa Bu? Penolak balas, penolak
kesulitan, kesusahan, keruwetan, ya, apalagi yang namanya kegalauan. Saya pada galau. Susah deh. Galau. Mau ditolak nih. Bu, ibu kalau galau di dunia, ibu masih bisa cerita ke suami. Ibu kalau susah, ruwet, galau di dunia, ibu masih bisa cerita ke teman, ke saudara. Tapi bagaimana dengan kegalauan, keruwetan, kesusahan di alam barzah? Ini Pak. Imam Shibli, beliau salah satu ulama terkemuka. Dadah. Beliau itu saya masih mondok. Kiai ini pernah cerita. Imam Shibli ini orangnya gede, padahal makannya sedikit. Kalau kita kan badan gede karena makannya. Ibu-ibu pada nasi beneran. Ada salah satu yang bertanya kepada beliau, Syekh, kenapa badan saya ini semakin hari semakin besar saja? Sedangkan saya perhatikan engkau jarang makan dan sering berpuasa. Ada yang saya juga nggak tahu ya. Namun ketika saya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya merasa senang dan kebahagiaan yang begitu luar biasa. Sehingga ketika ingat kepada Allah, badan saya akan semakin gede, kata beliau. Imam Shibli punya tetangga meninggal dunia. Meninggal. Saya sama ibu calon apa? Calon camat ya. Mau jadi camat? Calon mati. Imam Shibli, beliau punya tetangga meninggal dunia. Saya sangat berharap sekali ibu-ibu memperhatikan agar pulang membawa sesuatu yang bisa diamalkan sehingga menjadi penyemangat untuk semakin senang bersolawat kepada Allah. Imam Shibli bermimpi tetangganya yang meninggal dunia. Ditanya, tetangganya ini yang meninggal dunia, ditanya, bagaimana keadaanmu di dalam barzah kamu? Apa yang terjadi padamu di alam barzah ini? Tetangganya menjawab, Syekh, pas pertama saya dimasukin ke dalam kubur, mulai 7 langkah orang telah meninggalkan saya, itu datang mengangkat mati. Saya pun sama ibu bakal ngalamin ini. Cuma terkadang kita lupa, terkadang kita sehingga karena lupa terhadap itu kita tak lagi sanggup untuk berbuat dosa, berbuat hal yang dilarang oleh Allah. Saya ketika didatangi, ketika mereka yang mengantarkan saya pada ninggalin saya 7 langkah dari makam saya datang Muhammad. Dia sudah mulai menanyakan kepada saya dan betapa keadaannya semakin menakutkan ketika dia memperlakukan saya dengan kasar. Lalu saya katakan padanya, kenapa kamu memperlakukan saya dengan kasar padahal saya meninggal dalam keadaan Islam? Malaikat itu menjawab, dibilang, ya, karena kamu ketika masih hidup tidak bisa menjaga lisan. Bacaan siapa nggak bisa jaga lisan? Bapak-bapak ini ngaku kerjaan berapa ibu? Pagi-pagi dari ibu ngapain? Dan mobil, anak berangkat masak. Dapurnya ada buku depan rumah. Iya, rumpi.
Ibu kayaknya udah paham kan? Karena kamu tidak bisa jaga lisan, kata mereka. Maka ketika malaikat itu mengangkat konsepnya, Bu, mau dipukul di orang, tiba-tiba datang seseorang yang begitu tampan wajahnya. Wangi wajahnya. Dia datang menghalangi munkar dan nakir yang akan memukul saya. Kemudian dia berbincang dengan dua malaikat tersebut, sehingga tak lama kemudian munkar dan nakir pun pergi dari hadapan saya. Lalu saya berkata, Alhamdulillah, siapakah kamu sayang? Sudah menyelamatkan saya dari pukulan siksaan malaikat munkar dan nakir. Dengarkan dengan hati. Dengarkan dengan hati yang begitu besar sangat lembut. Sehingga ibu akan terus bersolawat pada Nabi Muhammad. Katanya orang tersebut yang tampan rupawan itu ketika ditanya siapakah kamu, terima kasih kamu sudah nyelamatin saya dari perbuatan kasar, munkar dan nakir. Dia bilang, saya adalah malaikat yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebab sholawat kamu, dari sebab banyaknya sholawat kamu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah perintahkan kepadaku untuk berada di barisan terdepan untuk semua kesulitan perbuatanmu di dunia, di barzah, hingga nanti di akhirat. Nabi Muhammad lah yang akan memberi syafaat kepada Allah SWT. Ya, kalau di dunia kita kalau kita masih bisa cerita kepada orang yang sekiranya dia amanah, masih kita tahu. Tapi kalau dipukul, suami tinggalin, anak tinggalin, walau dengan tirai air mata, kita pasti ditinggal sendirian, Bu. Walau dengan kesedihan yang luar biasa, mau gak mau kita bakal sendirian di alam barzah kita nanti. Tapi lihatlah betapa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW tidak hanya di dunia menjadi garda terdepan, menjadi sebab kemudahan untuk urusan kita, tapi juga di barzah, bahkan di hari akhirat. Sholawat akan terus memberi manfaat. Saudara-saudaraku, saya dan ibu pada calon bakalan ketemu muka sanggup apa enggak kita di sana, mampu apa enggak, terus gimana? Saya yakin sholawat. Saya yakin sholawat. Saya nggak tahu kenapa, karena ketika kita sholawat datanya ngomongin orang ya, ngomongin orang selamat tuh sama sholawat, terus itu tetap ngomongin orang gitu, enggak juga. Nah, hapus pahalanya, ya, karena ini jadi sebab kita kubur itu Bu, ya. Apa itu fitnah? Ngefitnah orang. Sesuatu yang enggak benar ditujukan kepada seorang itu namanya fitnah. Apa yang kedua, riba. Apa riba? Sesuatu yang benar pada orang tersebut, tapi kita omongin. Kita ngomong, maaf, contohnya, misalnya ibu sulit, ada yang namanya gitu, nggak ada ya? Bu sulit ini Bu, maaf, kerjaannya yang suka nyetokin bapak-bapak di pinggir jalan, misalnya malam nyetokin bapak-bapak, Pak mau nggak Pak? Gitu ya. Ibu melihat, ibu omong, enggak tidak begitu. Tapi ini tetap sulit. Ya Allah, saya melihat manusia dan tadi malam kita mau ke pasar, dia nyetokin bapak-bapak. Tidak ada tuh bapak-bapaknya di air. Malah bajunya membuka banget. Diomongin. Ini namanya riba. Jadi ibu-ibu nggak ada istilah ini bukan ngomongin ya.
Gak ada istilah kayak gitu. Yang ini anggap itu nggak berdosa, tetap dosa. Bu, itu bukan ngomongin ya. Maksudnya begitu. Bukan yang ngomongin ini, emang begitu orangnya. Ini nih yang namanya riba tuh ini. Jadi nggak ada istilah bukan ngomongin terus ibu nggak berdosa, tetap dosa. Riba itu membicarakan aib seseorang yang memang benar ada padanya. Ini menjadi sebab siksa kubur. Bukankah ada seorang wanita penghibur, Bu, dia meninggal dunia, tapi diimpiin sama orang soleh, ternyata dia ditempatkan di tempat yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena orang sekampung pada ngomongin aib dianya sebagai wanita penghibur. Maka apa? Pahala dari orang yang memperbincangkan aibnya Allah berikan kepadanya, sedangkan dosa-dosa wanita penghibur ini Allah berikan kepada orang yang menghibur. Nih, sebab siksa kubur. Yang kedua, ngomongin orang jauh dia. Apalagi sampai ngomongin aib suami, aib orang yang diomongin kita dosanya besar, gak diampuni sama Allah, apalagi yang punya. Kalau begitu, pokoknya suami kita itu, kenapa suaminya diomongin? Suami kita, itu suami kita nggak boleh, kecuali ibu datang kepada orang ibu minta solusi, boleh bu, saya kalau untuk memperbincangkan, dijawab ya, suami itu juga begitu, sama jangan. Yang ketiga, apa sebab kita putus? Air kencing. Air kan? Baik. Ini menjadi sebab kita putus. Maka saudara-saudaraku berbenah dengan sholawat untuk kita menjadi orang yang bisa menolak kesulitan, kesusahan, permohonan dengan bersahabat bersama. Yang ketiga apa? Yang ketiga angkat untuk utamaan manfaat sholawat. Itu bisa mengangkat derajat seseorang, mengangkat derajat seseorang. Ibu tahu Habib Ali Habsyi? Tahu Bu? Tahu nggak Habib Ali Habsyi? Saya juga nggak tahu, tapi Ibu mungkin tahu betapa beliau orang yang mulia. Salah satu yang sering dibaca kitabnya itu adalah Sholawat Sindur Surah. Ya, itu karangan Habib Ali Habsyi. Ada seorang ulama yang bertanya, wahai Habib, kenapa ketika kami hadir di majelismu ini, saya lihat banyak arwah para wali, para kekasih-kekasih Allah yang ia lahir sebelumnya. Bahkan kakek buyutku datang di sana, para nabi datang di sana. Kenapa sebabnya? Apa sebabnya? Sedangkan mereka adalah pendahulu. Beliau menjawab, Ibu kayak gini, kalau ada presiden datang ke rumah ibu, kira-kira ibu harus undang gubernurnya enggak? Presiden datang ke rumah kita, gubernur, Pak Camatnya, Pak Lurahnya, Pak RT-nya, enggak perlu diundang. Ngapain mereka datang sendiri? Kenapa? Presidennya udah datang. Kan gitu. Katanya Habib Ali Habsyi, bagaimana mereka tidak datang hadir ke perkumpulanku, sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah hadir ke perkumpulan. Apa sebabnya? Kecintaan. Apa sebabnya? Sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sarankan kepada kita, jangan pernah takut untuk ngadain kumpulan kayak gini. Ini untungnya Allah Ismail. Beliau terus mengalir sholawat kepada beliau. Beruntungnya Ibu Haji Aisyah, beruntungnya anak-anaknya karena sholawat ini keberkahannya tidak hanya didapat sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak hanya di dunia, di
berkah sampai akhirat. Sholawat ini akan menjadi sebab kita amin. Jangan takut buat ngumpulin orang kayak gitu. Apa kemudian manfaat yang ketiga adalah syafaat. Sholawat kepada Nabi Muhammad menjadi sebab syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bukankah Nabi Muhammad pernah menyampaikan orang yang paling dekat tempatnya denganku, orang yang pertama dapat syafaatku, orang yang akan pertama memperoleh pertolonganku di hari akhirat adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Nih, maka saudara-saudaraku, jangan pernah berhenti lisannya bersolawat. Bu, senang ngomongin orang, terusin sholawatnya. Dengan berkah sholawat itu nanti ibu akan berhenti sendiri. Jangan hanya itu, hati ibu yang kotor, hati ibu yang ruwet, yang galau, sholawat akan mampu menjadi obat dari semua masalah. Sholawat akan mampu meringankan segala beban berat yang Allah timpakan. Sholawat akan mampu membuka pintu rahmat, pintu ampunan, pintu rezeki, semuanya. Karena satu-satunya orang yang paling dekat dengan Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Saya dan ibu-ibu tak lama lagi kesempatan hidup ini. Kesempatan untuk beramal, mengumpulkan bekal kita tak lama lagi. Maka di kesempatan ini, sholawat Nabi kita akan belajar bersama 4.444. Ada hati yang hadir dalam setiap kalimatnya. Ibu sampaikan saja. Dilihatannya karena silakan ibu sebutin. Ya, pengen sehat ya. Pengen ngumpulin bekal. Pengen sehat biar bisa ibadah. Pengen sehat untuk bisa tambah kita pada kehidupan. Pengen sehat, baik itu badan ataupun pikiran. Terus kalau saya sebelum meninggal pengen bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad ya Allah. Pengen bisa sampai ke Madinah ya Allah. Pengen sehat, pengen masih bisa mendoain orang tua saya. Pengen ngurusin suami, pengen ngedidik anak, pengen bisa terus ngedoain anak. Karena doa yang paling mustajab yang menjanjikan lewat lisan Nabi Muhammad untuk seorang anak adalah doa dari ibunya. Ya Allah, kasih sehat biar saya bisa terus doain anak saya. Ibu pasti banyak ajarnya. Tenang. Ayo, dengan berkah sholawat tadi, apapun itu urusan tauhid dan batin, untuk urusan dunia dan akhirat, sebutkan masing-masing ayatnya silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi lana wa liwalidayya amin. Ibu, ini caranya seperti ini. Tolong diperhatikan. Ibu, bahasanya kita
dapat 1, Ibu lalasin 1. Ketika Ibu dapat 2, saya ke atas Ibu. Ya, kalau sudah selesai semuanya, Ibu jangan diulang lagi, ambil bungkusan lagi. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa